Melania Sudaya. Saatnya dengar presentasi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Jadi video kali ini saya akan membuat video tentang presentasi saya selama saya sudah buat makalah, dan dimana argumen yang saya selama dapat ini beberapa hari saya kerja, saya akan membuat video atau presentasi singkat pada makalah yang saya dapat beberapa hari ini. Jadi saya disuruh buat untuk buat video tugas presentasi di mana mata kuliah ini yaitu difusi dan inovasi pendidikan. Nah, pada mata kuliah ini saya diberikan tugas membuat video presentasi, dan yang selama saya dapat pada makalah ini yaitu judul makalah saya yaitu pembelajaran berbasis daring atau online di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi tanpa lama-lama saya akan menjelaskan pada next. Oke, kita lanjut pada pembahasan, yaitu apa sih itu pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring menurut Regianti tahun 2020 yaitu inovasi baru dalam pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa handphone atau laptop. Prosesnya tidak terlepas dari jaringan internet, sehingga pembelajaran daring sangat bergantung kepada akses jaringan internet. Oke, jadi lanjut, yaitu manfaat dari pembelajaran daring. Jadi yaitu bisa menghemat biaya dan waktu, lebih praktis dan fleksibel. Pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan, lebih personal, mudah didokumentasikan, ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas, dan terakhir alternatif selama social distancing. Lanjut, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Maksudnya yaitu cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet. Dapat juga bisa diakses internet yang bisa dipelajari. Dengan menerapkan e-learning, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu biaya lebih terjangkau. Nah, yang dimaksud dengan biaya lebih terjangkau ini yaitu tentunya kita semua ingin menambahkan ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan, betul kan? Jadi maksudnya itu dengan bermodalkan paket data internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pembelajaran apabila tidak hadir ataupun segala macam. Jadi disarankan Anda mendaftar member dalam e-learning karena biaya member lebih murah dibandingkan mengikuti les atau biasa disebut kursus di lembaga pembelajaran. Jadi yang ketiga yaitu waktu belajar fleksibel. Jadi yang dimaksud itu biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar lagi untuk memiliki waktu yang cukup. Salah satunya alasannya mungkin karena waktu yang Anda sudah digunakan untuk bekerja. Pembelajaran berbasis digital ini atau e-learning ini adalah solusinya, seperti waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Mungkin seperti itu. Jadi bagian keempat yaitu wawasan yang luas. Jadi maksudnya itu dengan menerapkan e-learning tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum ada yang diketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku, sering digunakan dalam metode pembelajaran mengajar konvensional, berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Mungkin seperti itu. Jadi di sini ada beberapa kekurangan dari pembelajaran daring, yaitu yang pertama
keterbatasan akses internet. Maksudnya itu salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah tidak mendapatkan jangkauan internet yang stabil, maka akan sulit bagi Anda untuk mengakses layanan e-learning. Hal ini tentunya masih banyak yang terjadi di Indonesia, mengingat beberapa daerah 3T atau biasa disebut tertinggal, terdepan, dan terluar masih belum terjangkau akses internet. Selain itu, harga pemakaian data internet juga masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memanfaatkan e-learning masih dianggap sebagai suatu keistimewaan. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Jadi yang kedua yaitu berkurangnya interaksi dengan pengajar. Jadi maksud dari kedua ini yaitu beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang sehingga akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai materi yang sudah dipahami. Seperti itu. Jadi yang bagian ketiga yaitu pemahaman terhadap materi. Jadi maksud dari ini yaitu materi yang diajarkan dalam e-learning direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda tergantung kepada kemampuan si pengguna. Jadi beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Jadi bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Mungkin seperti itu. Jadi bagian yang keempat yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Jadi maksud dari bagian keempat ini yaitu kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning ini kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses ini, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar karena perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Stay healthy and always keep up spirited up. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis daring atau online di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa teknologi pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi, pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Prodi Teknologi Pendidikan dilaksanakan melalui aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Prodi Teknologi Pendidikan meliputi beberapa aspek, yaitu perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, strategi pengantaran atau penyampaian, serta media dan teknologi pembelajaran. Baik, lanjut, yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran daring TEKPEN di masa pandemi. Jadi dimaksud dari ini tuh pada kegiatan pembelajaran dengan dosen dan mahasiswa dapat diketahui bahwa tahapan pembelajaran daring tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka di kelas, yaitu maksudnya melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Sebelum melaksanakan pembelajaran, dosen terlebih dahulu telah membuat kesepakatan dengan mahasiswa terkait jadwal dan jenis aplikasi pembelajaran online yang akan digunakan. Setelah itu, dosen akan mengirimkan kode atau password dari aplikasi yang akan digunakan, dikirim melalui ketua tingkat atau KT ataupun melalui grup WhatsApp masing-masing. Baik, lanjut bagian selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah pembelajaran daring. Jadi maksudnya itu berdasarkan
hasil wawancara berikut ini beberapa solusi yang ditawarkan oleh dosen dan mahasiswa terkait upaya dalam mengatasi masalah pembelajaran daring sebagai berikut. Jadi yang pertama, adanya pemerataan jaringan internet di daerah-daerah pelosok yang koneksi internetnya masih kurang bagus. Yang kedua, bantuan kuota internet dari pemerintah harus lebih memadai. Yang ketiga, dibutuhkan kesadaran dan kesiapan dari mahasiswa maupun dosen untuk menunjang kualitas proses pembelajaran daring. Oke, jadi itulah tadi penjelasan. Baik, lanjut, yaitu bagian dari media dan teknologi pembelajaran daring, teknologi pendidikan. Jadi maksudnya itu berdasarkan hasil dengan informasi pembelajaran daring di Prodi Teknologi Pendidikan juga ditunjang untuk dengan bantuan kuota internet kepada dosen dan mahasiswa dari pemerintah. Namun, pada kenyataannya bantuan kuota internet dari pemerintah dianggap belum memadai, mengingat aplikasi yang digunakan biasa dikatakan cukup menyita banyak kuota dari penggunaannya. Bahkan, beberapa mahasiswa mengaku tidak mendapatkan bantuan kuota internet. Mungkin dari itu beberapa penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat atau kurang jelas. Saya minta maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah nonton. Baik, saya pamit undur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.